Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Sofia dari Prodi Sastra Indonesia, semester 3. Di sini saya akan menceritakan tentang novel. Saya diberi tugas untuk UTS menceritakan kembali tentang novel Suku yang Tak Dirindukan 2. Sebelumnya saya juga sudah membaca Surga yang Tak Dirindukan 1 sama filmnya Surga yang Tak Dirindukan 1 dan filmnya juga yang Tak Dirindukan Surga yang Tak Dirindukan 2. Kalau diisi filmnya sih mereka syutingnya di Budapest di Italia. Jadi ceritanya itu Arini yang ibunya Nadia, yang istrinya Pras, yang istri pertamanya itu pergi ke Budapest Italia atau Hongaria, gak tahu di situ, dalam rangka pekerjaan. Tanpa sengaja mempertemukannya kembali dengan Meiros. Meiros adalah istri keduanya Pras, yang dimana dulu di ceritanya yang di Surga yang Tak Dirindukan 1-nya itu Meiros itu istri keduanya. Jadi Meiros itu dulu bertemu dengan Pras tidak sengaja karena Meiros mau bunuh diri karena dia sedang mengandung dan gak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab. Meiros itu wanita yang dinikahi suaminya tanpa sepengetahuannya. Namun Arini yang ternyata menderita penyakit parah akhirnya harus mengikhlaskan Meiros menjadi ibu bagi putrinya Nadia dan istri untuk suaminya menggantikan dirinya. Jadi isi cerita dari novel Surga yang Tak Dirindukan 2 itu melanjutkan cerita novel yang pertama, di mana Meiros ikhlas melepaskan Pras. Tapi tidak hanya Pras, ia juga menitipkan Akbar pada Pras dan Arini hingga bertahun-tahun. Akbar itu anak dari Meiros. Akbar itu namanya Akbar itu dikasih nama oleh Pras. Akbar sudah tidak menjadi bayi dan tidak ingat mengenai ibu kandungnya serta asal-usulnya. Yang Akbar tahu hanyalah Pras adalah ayahnya dan Arini adalah ibunya dulu itu, Pras itu. Tapi sebelum Akbar mengingat itu dulu waktu umur 2 tahun dia itu taunya hanya Arini ibunya dan Pras adalah bapaknya. Namun saat Arini menganggap hidupnya sempurna, ujian lagi-lagi datang. Meiros tiba-tiba datang dan bermaksud untuk membawa Akbar. Arini dan Pras tidak bisa menolaknya karena Meiros adalah ibu kandung Akbar. Tidak hanya sampai di situ, Arini juga kehilangan anak kedua dan ketiganya karena sebuah kecelakaan jemputan sekolah. Lengkap sudah ujian yang diterima Arini. Kini keluarganya menciut, hanya tersisa Pras, suaminya, dan Nadia, anak pertamanya. Tapi ada satu ujian lagi. Arini divonis mengidap kanker cukup parah. Namun ia menutupinya hingga tidak ada seorang pun yang tahu kecuali dokter. Dokternya bernama dokter. Sekarang misinya satu, bagaimana
bagaimana mempersatukan kembali Pras dan Meros agar Pras dan Nadia tetap memiliki keluarga utuh meskipun Arini meninggal akibat kanker. Arini mengetahui bahwa Meros saat ini ada di Hungaria. Ia bersama Pras dan Nadia pergi ke sana karena kebetulan ada acara yang harus dihadiri oleh Arini. Arini menemui Meros, namun Meros merasa ada yang aneh karena tidak ada kecemburuan dari diri Arini. Ia bahkan cenderung mempertemukan dan mendekatkan kembali Meros dengan Pras, karena memang Arini ingin Pras dan Meros menyatu kembali. Namun sayangnya Meros pun sudah menjalani kehidupan di sana. Ia sudah memiliki teman dekat pria yang hendak melamarnya, seorang dokter. Dokter itu juga yang merawat Arini di sana saat ia harus menjalani tindakan medis karena sakit kanker. Namun semua pihak tidak mengetahui hubungan mereka satu sama lain. Dokter yang tidak mengetahui bahwa Meros masih menjadi istri Pras, suami Arini yang menjadi pasiennya. Meros tidak mengetahui bahwa pasien kekasihnya adalah Arini. Arini tidak mengetahui bahwa dokter yang merawatnya adalah kekasih Meros, dan Pras tidak mengetahui bahwa istrinya mengidap kanker dan merencanakan pertemuan ini. Semuanya dirahasiakan. Singkat cerita, akhirnya semua terbongkar, namun semua pihak cenderung bisa menerima keadaan tersebut. Sekarang fokusnya hanyalah pada pengobatan Arini, meskipun pada akhirnya Arini tidak dapat diselamatkan, alias Arini meninggal. Cerita di akhir buku meski sedikit menggantung tidak diselesaikan. Akhirnya Meros hidup dengan siapa? Apakah dengan Pras yang saat ini masih berstatus suaminya? Apakah dengan dokter yang sudah melamarnya? Atau tidak dengan keduanya? Ternyata Meros menikah dengan Pras karena dari cerita itu Arini itu bercerita kepada dokter itu bahwa masa lalunya, menceritakan kembali kepada dokter itu masa lalunya tentang Arini, Meros, Pras, Nadia dan Akbar. Dan pada akhirnya dokter itu merelakan untuk memutuskan pisah dengan Meros demi kebaikannya, keluarganya Arini dan Pras. Pada saat itu juga Arini meninggal dunia dan lalu Nadia pun mengikhlaskan dan menerima Meros sebagai bunda keduanya dan Akbar sebagai adiknya, dan juga dan mereka hidup bahagia. Dan dokter itu mengikhlaskan semuanya, sampai ke pelaminan pun dokter itu mengantarnya. Sekian cerita novel yang saya rangkum. Maaf sedikit karena saya hanya intinya saja. Dari isi cerita itu memang dari isi novel dengan isi cerita yang di film agak beda sedikit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.